Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Daud Haryanto, saya kelas 10 KL, saya absen nomor 3. Di sini saya sudah membuat tentang peta konsep komunikasi bisnis dan di sini saya akan memperjelaskan. 1. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjelaskan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara variabel maupun non-variabel, di mana dalam kolam komunikasi ini berisi pendapat, ide gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. A. Unsur komunikasi bisnis. Komunikator. Sebagai komunikator, sumber dan pengiriman pesan, signs, what sebagai pesan media, in which channel sebagai channel dan medianya, komunikan, to want sebagai komunikasi dan penerima. B. Faktor yang mempengaruhi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi komunikasi. 1. Pengetahuan. Tingkat pengetahuan seorang menjadi faktor utama dalam komunikasi seorang. Dan 4. Mencapai pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. 2. Persepsi. Persepsi adalah suatu cara seorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang dioleh menjadi sebuah pandangan berbentukan persepsi. Ini terjadi berdasarkan pengalaman, dan perhatian. 3. Peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara penyampaian informasi atau teknik komunikasi. 6. Kendala. Terdapat 6 kendala dalam komunikasi bisnis. 1. Struktur komunikasi yang buruk. 2. Penyampaian yang lemah. 3. Penggunaan media yang salah. 4. Pesan yang campur aduk. 5. Salah audiens. 6. Lingkungan yang mengganggu. Dan ada 6 faktor keberhasilan komunikasi. 1. Pesan yang mudah dipahami. 2. Persepsi positif. 3. Percaya diri. 4. Tingkat kedekatan komunikasi dan komunikan. 5. Tidak ada gangguan komunikasi. 6. Penggunaan bahasa yang sama. Keterampilan komunikasi bisnis. 1. Komunikasi lisan. Tidak ada percakapan yang sempurna tanpa adanya percakapan secara lisan. Percakapan lisan memang menjadi komunikasi yang sangat sederhana, paling mudah untuk mencapai dan mengerti maksud dari lawan bicara. 2. Body language. Komunikasi bukan hanya terjadi secara verbal, tetapi juga ada jenis komunikasi non-variabel seperti body language presentasi. Body language adalah sebuah keharusan. 3. Komunikasi tertulis. Menurut siapa bintang pengusaha sukses tidak harus pandai dalam hal itu. Selagi menjadi seorang pelaku di bidang bisnis, konten marketing berupa tulisan yang menghipnotis pembaca pun harus kita kuasai. 2. Tujuan komunikasi bisnis. Secara umum, ada 4 fungsi dari komunikasi di dalam bisnis, yaitu memberi informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dengan audiens. Komunikasi berdasarkan penyampaian lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya, dalam suatu rapat, wawancara, maupun percakapan biasa. Tulisan. Komunikasi secara tulisan merupakan jenis media komunikasi penyampaian dilakukan dalam bentuk tulisan, misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, misalnya pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Konsep komunikasi semacam ini menekankan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam jalinan interaksi tersebut. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup internal. Komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya, interaksi antar individu yang ada dalam ruangan lingkup tersebut. Komunikasi internal bisa berupa komunikasi vertikal, horizontal, maupun diagonal.
eksternal. Komunikasi eksternal berasal dari komunikasi yang terjalin antara organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk, misalnya konferensi, friends, pameran publikasi, siaran televisi, maupun bakti sosial. Komunikasi berdasarkan aliran. Komunikasi satu arah yaitu komunikasi yang berasal dari satu pihak saja. 2. Komunikasi dua arah yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. 3. Komunikasi ke bawah yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. 4. Komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan pada atasan. Komunikasi ke samping komunikasi yang terjadi di antara beberapa orang pada kedudukan setara. 3. Komunikasi bisnis melalui surat. Pada umumnya berkaitan dengan pengiriman pesan kepada supplier, pelanggan, ataupun mitra bisnis lainnya. Contoh seperti surat undangan, surat penagihan, surat konfirmasi, utang atau piutang, dan surat lainnya. 1. Surat pemesanan. Surat pemesanan order letter merupakan salah satu surat bisnis lazim dijumpai dalam dunia bisnis, baik perusahaan bergerak pada proses pengolahan, perdagangan maupun jasa. 2. Jenis konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegakan, atau penyakitan atau sesuatu. 3. Surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelangganan kepada pihak lain dengan cara-cara yang baik, karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan, agar merepotkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. 5. Surat permintaan informasi. Surat permintaan informasi adalah surat yang dikirimkan oleh seorang kelompok atau lembaga untuk meminta sebagai informasi penting kepada pihak lain, baik secara atau lembaga. 6. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat oleh perorangan atau organisasi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. 4. Komunikasi bisnis dari media. Suatu tindakan pertukaran informasi, ide, opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Penyampaian pesan dalam komunikasi bisnis. Perencanaan merupakan tahap pertama yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan bisnis. Pada fase perencanaan perlu memperhatikan beberapa hal penting mendasar dari suatu pesanan yang ingin dikomunikasikan. Telepon dan faksimil. Telepon merupakan pengangkat peralatan elektronik yang digunakan dengan mengubah suara menjadi sinyal. Sinyal akan diubah kembali menjadi surat di perangkat telepon lain. Faksimil atau fax merupakan perangkat elektronik yang berfungsi mengirim dokumen melalui jaringan telepon. Surat elektronik atau email. Surat elektronik atau pose elektronik adalah surat kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer dengan surat biasa. Umumnya pengirim perlu membayar pengiriman, tetapi surat elektronik umumnya biasanya dikeluarkan adalah biayanya untuk membayarkan sambungan internet. E-commerce. Pedagang elektronik adalah penyebab pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Etika komunikator. Etika komunikator adalah berbagai aspek etika yang perlu dilakukan oleh komunikator saat melakukan komunikator, khususnya dalam melaksanakan konfirmasi keputusan pelangganan. Etika yang harus dimiliki komunikan dengan etika yang harus dimiliki komunikan sebenarnya sama saja. Etika komunikan. Dalam kaitan dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Etika pesan, artinya dalam penyampaian pesan tersebut perlu adanya etika atau aturan. Hal ini agar pesan komunikasi ingin disampaikan memiliki kesamaan maka baik dari komunikasi maupun komunikan. Etika adalah sebuah aturan yang mengatur manusia agar hidup sesuai dengan norma-norma dan adat kebiasaan. Etika pengguna media. Sifatnya jangkau media sosial ini sangat luas, bahkan jauh lebih luas dibandingkan media massa.
dampak yang ditimbulkan pun sangat dahsyat. Dalam situasi semacam ini, persoalan etika menjadi sangat penting, terutama karena penggunaan media sosial semacam Facebook dan Medsos lainnya mempunyai kebiasaan hampir tanpa batas. Cukup sekian dari saya, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.